Oke, shalom. Oke, kali ini aku mau sharing sebentar aja mengenai Yusuf, masih belajar mengenai Yusuf. Nah, dalam setiap penderitaan itu bisa jadi ada ujian yang terjadi. Kalau kita pelajari dari kisah Yusuf ya, Yusuf itu kan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, abang-abangnya. Terus dijualnya itu dibawa oleh orang Ismail, ya, Ismailites bahasa Inggrisnya. Nah, itu ke Mesir. Jadi dibawa ke Mesir, dijadikan budak di sana. Jadi diangkat sama Potifar, itu jadi pelayannya Potifar, ya. Nah, Yusuf itu juga digoda sama istrinya Potifar. Lalu difitnah, ya kan? Setelah difitnah dimasukkan dalam penjara. Bukankah itu penderitaan, kesengsaraan yang Yusuf harus jalani? Sudah dijauhkan dari rumah keluarganya, dipisahkan dari ayahnya, bahkan yang melakukan sendiri ialah kakak atau abang-abangnya, ya kan? Kurang sakit apa coba? Wah, saudara sendiri kok setega itu, gitu kan? Sampai kejadian 42 ayat 21 di sini ada tertulis bagaimana akhirnya saudara-saudaranya ini menyesal karena mereka sempat menyakiti Yusuf dulu, menyakiti secara mental ya, kemudian dijual, kan dimasukkan dalam sumur, diangkat lagi, dijual, dibawa ke Mesir sama pedagang Ismail, ya kan? Jadi mereka tuh sampai menyesal karena mereka sempat berbuat dosa terhadap si Yusuf, adiknya mereka ini, ya kan? Tapi itu Yusuf ini walaupun mengalami penderitaan, yang saya tangkap ya, ada ujian yang Yusuf juga jalani. Oke, pertama, waktu Yusuf dijual saudara-saudaranya, ya kan? Yusuf kan mau tidak mau harus berpisah dengan keluarganya, meskipun itu bukan maunya Yusuf. Gitu. Dia harus berpisah dari ayahnya yang dia kasihi. Meskipun dia mohon-mohon sama sama abang-abangnya, jangan jual aku bang, jangan bang, tetap aja itu terjadi kan. Nah, ujiannya yaitu bagaimana Yusuf bisa tetap tegar, bisa tetap berani menghadapi masalah, berani menghadapi apa yang terjadi di depan mata. Jadi ujiannya, apakah Yusuf itu kuat atau tidak berpisah dari ayahnya sendiri, ya kan? Nah, yang kedua, Yusuf digoda sama istri Potifar. Ujiannya ya pengendalian diri pastinya ya, pengendalian diri dari hawa nafsu. Jelas istri Potifar itu bujuk-bujuk Yusuf untuk lah ya, untuk berselingkuh, berzina gitu. Tapi Yusuf ini nggak mau, ya kan? Jadi Yusuf ini secara tidak langsung pengendalian diri atau penguasaan dirinya diuji di situ, ya. Bagaimana dia harus menahan hawa nafsu, bagaimana dia harus menjauh dari si tante Potifar ini, ya kan? Bagaimana dia harus mengendalikan dirinya waktu dia melakukan tugasnya sebagai pelayannya Potifar dalam rumahnya Potifar itu, yang mana dalamnya ada istrinya Potifar, ya. Bayangkan setiap hari itu ketemu mukanya tante Potifar. Apakah itu bukan ujian? Jelas itu kalau menurut saya ujian ya, karena harus menguasai diri dong, iya kan? Apalagi kalau berdua aja dalam satu rumah, ya. Oke. Nah, bayangkan ya. Yang ketiga, Yusuf itu pernah mengalami penderitaan juga mengenai masa dia dalam penjara setelah tante Potifar ini fitnah Yusuf ya. Padahal Yusuf tidak berzina dengan tante Potifar, ya kan? Seakan-akan Yusuf itu yang melakukan sesuatu terhadap tante Potifar, padahal tidak. Sebaliknya malah ya, tante Potifar yang ngebet, pengen banget mau disentuh sama Yusuf gitu. Tapi Yusuf tidak mau, malah dia difitnah, dimasukkan dalam penjara. Ujiannya gimana tuh? Kalau menurut saya ya itu ujiannya ada aja. Yusuf ini dimasukkan dalam penjara berarti ada batasan ruang, ya. Dia nggak bebas melangkah, ya. Mau melangkah keluar nggak bisa karena dalam penjara, ya kan? Bayangkan aja deh waktu kita mengalami masa pandemi ya, masa COVID gitu ya, masa pandemi COVID, waktu ada orang diisolasi atau kita sendiri mungkin yang pernah isolasi mandiri, rasanya gimana tuh, ya? Ngurung diri terus dalam kamar,
ya. Atau mungkin yang awal-awal tuh waktu pandemi muncul itu, yang Covid muncul tuh tahun berapa, 2020 tuh. Orang-orang pada kunci rumah, dalam rumah semua, ngurung diri berminggu-minggu sampai jalanan itu sepinya minta ampun, gak ada yang berani keluar. Bayangkan rasanya bagaimana berbulan-bulan mengurung diri dalam suatu tempat, ya, dalam satu ruangan. Rasanya dibatasi, mau melakukan ini itu terbatas, gak enak kan. Tapi ujiannya Yusuf ya itu, bagaimana dia bisa tetap sabar, ya, bersabar gitu. Dan selama di Mesir juga, ini yang mengenai bagaimana Yusuf jadi pelayannya Potifar ya. Yusuf harus mengerjakan tugas, dan bagaimana dia tetap bertekun melakukan tugasnya, ya, yang diperintahkan tuannya, ya. Ketekunan itu juga ujian. Meskipun mungkin dalam hatinya sedih, dia kangen ayahnya, dia kangen keluarganya, dia rindu kampung halamannya, ya kan, tapi dia harus tegar, dia harus tetap bertekun melakukan tugas yang udah diberikan tuannya gitu. Jadi ada aja ujian-ujian gitu loh, ya. Yusuf juga, yang poin keempat, Yusuf itu dijahati saudara-saudaranya. Ini memang pas di awal-awal ya kejadiannya ya, dimana saudaranya buang dia ke sumur, diangkat lagi, dijual malah, ya kan. Dijahati saudara-saudaranya. Ujiannya apa? Yusuf ini pada akhirnya mau mengampuni tidak, atau masih mendendam, ya kan. Pada akhirnya kan Yusuf waktu bertemu mereka lagi, saudara-saudaranya di Mesir, yang ada malah Yusuf bawa mereka ke rumahnya, lalu mereka makan bersama-sama, ya. Baru setelah itu Yusuf jujur kalau dia itu Yusuf gitu kan. Akhirnya dia itu memeluk, ya, mereka nangis sama-sama, berpelukan, saling mengampuni, ya. Yusuf mengampuni, dia memilih untuk melepaskan segala kepahitan, dia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya, ya, melepaskan kepahitan dari hatinya, dari dirinya, ya. Kepahitan hidup lah ya, yang sebelum-sebelumnya dia sengsara menderita atau dijahati saudara-saudaranya, itu kan pahit banget ya rasanya ya. Tapi dia memilih untuk lepas, dia buang itu kepahitan, dan dia mengampuni, maafin saudara-saudaranya, abang-abangnya. Jadi kita belajar mengenai dalam setiap penderitaan bisa jadi di situ ada ujian, dan bagaimana kita bisa menghadapinya, ya. Kalau Yusuf ini mungkin sebelumnya pernah, ya, mengalami, ini pasti ya, dia mengalami mendapat mimpi, maksudnya Yusuf ini pasti mendapat mimpi, ya. Jadi dia sebelumnya mendapat mimpi, dua mimpi mengenai apa yang akan terjadi, ya kan. Dan mimpi itu mengenai dia, abang-abangnya, dan ayah ibunya juga. Tapi mimpi itu tidak langsung terjadi. Ada proses yang Yusuf harus alami. Dia harus keluar dari zona nyamannya, ya kan. Zona nyamannya apa? Berpisah dari ayahnya, berpisah dari keluarganya, dari rumahnya. Itu dia menjauh, dia pergi ke Mesir, ya kan, dibawa ke Mesir, keluar dari zona nyaman. Jadi proses itu bisa jadi keluar dari zona nyaman. Mungkin kita pernah mendapat nubuatan, mendapat mimpi, tapi proses itu ada yang harus kita jalani. Entah seperti apa, bisa jadi seperti yang Yusuf alami. Yang pertama, keluar dari zona nyaman. Kedua, bisa jadi penderitaan atau kesengsaraan seperti yang tadi pertama saya bahas. Yang ketiga, bisa jadi kita mengalami titik terendah, ya. Kalau Yusuf mengalami titik terendah, mungkin kita pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan, ya, sehingga Yusuf pun juga begitu. Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa yang dikerjakannya dibuat sukses, dibuat berhasil. Yusuf itu walaupun dia mengalami titik terendah, walaupun dia jatuh, tapi dia tak sampai tergeletak. Jadi kita harus percaya bahwa dalam segala kondisi yang kita hadapi, tetap ada pertolongan Tuhan, ya. Walaupun jatuh tapi tak sampai tergeletak. Ada campur tangan Tuhan. Justru ujian-ujian yang kita hadapi, kita alami, itu akan membuat kita semakin kuat iman kita dalam Tuhan. Kita akan semakin mengerti, kita akan semakin memahami bagaimana kita harus mengalami perubahan dalam karakter kita,
lebih menjadi serupa karakter Kristus, karakter kita, perbuatan kita serupa perbuatan Kristus. Hidup kita itu semakin semakin disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus pahami bahwa meskipun kita harus mengalami proses yang keluar dari zona nyaman lah, proses penderitaan lah, atau kesengsaraan, atau mungkin proses yang kita harus mengalami titik terendah, meskipun kita mengalami itu semua, ada tangan Tuhan yang sedang merendah kehidupan kita, yang membuat kita akan menjadi seperti bejana yang lebih indah di mata Tuhan, ya, seperti emas yang dimurnikan, semakin murni. Makanya ada ujian yang akan membuat kita semakin dimurnikan gitu loh. Seperti anak-anak SD kalau ujian dapat nilai 190, wah bagus nilainya, naik kelas. Nah, ujian-ujian itu yang akan membawa kita naik level. Dan itu akan membuat kita semakin memahami bahwa dalam kehidupan kita, proses yang kita jalani, situ ada campur tangan Tuhan yang mau membawa kita itu dalam proses kemenangan, ya. Kita lebih dari pemenang karena kita mengalami kemenangan dalam Kristus Yesus, karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi proses kemenangan itu bagaimana kita mengalami transformasi dalam hal perbuatan kita, karakter kita, sikap kita, cara berpikir kita, supaya semakin serupa dengan apa yang Yesus miliki, yaitu karakter dia, ya, karakter Yesus, perbuatan Yesus, sikap Yesus, bagaimana Yesus berpikir menghadapi masalah atau hal-hal yang terjadi waktu dia di dunia, di bumi ini sekitar 2000 tahun yang lalu, ya kan? Kita bisa belajar dari bagaimana Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, dari situ kita belajar banyak. Oke, mohon maaf ini lebih dari sebentar ya. Ini ternyata sudah 12 menit. Oke, sampai sini aja. Yang penting kita memahami bahwa ya, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oke, itu aja. Mohon maaf sekali lagi kelewatan waktunya. Aduh, niat saya bagikannya sebentar, tapi ternyata yaitu keasikan. Puji Tuhan. Alright, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.